Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia memiliki kelemahan dan juga memiliki kelebihan. Kita perlu tahu apa yang menjadi kelebihan kita, dan juga perlu tahu apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita. Jika kita sudah tahu kelemahan kita, maka perlu kita memperbaikinya. Jika kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita, mari gunakan itu menjadi berkat bagi sesama. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah menciptakan kita dengan amat baik dan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Sekarang tugas kita adalah memaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri dan mengembangkannya untuk panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada kita, yang merupakan kelebihan atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mengenal baik akan diri kita, mengenal baik akan kekurangan kita, mengenal baik akan kelebihan kita, pasti juga kita akan mengenal Tuhan dengan baik, sehingga kita menerima panggilan Tuhan dengan baik dan melakukannya dengan penuh sukacita. Kalau Tuhan menciptakan manusia dengan kelemahan dan kelebihan, itu berarti bahwa manusia itu tidak boleh sombong. Karena apa? Jika manusia memiliki segala sesuatunya, berarti dia akan jatuh ke dalam kesombongan. Dia akan merasa tidak memerlukan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan kita dengan kelemahan dan juga dengan kelebihan. Dengan menyadari kelemahan kita, berarti kita memerlukan orang lain untuk diri kita, dan orang lain juga memerlukan kita untuk memberi pertolongan kepada mereka. Kenapa Tuhan menciptakan kita dengan kelemahan dan kelebihan?
agar kita fokus kepada panggilan kita. Kalau kita bisa menguasai semuanya, bisa-bisa saja bahwa kita tidak memiliki hal yang spesial di tengah-tengah diri kita. Tetapi Tuhan memberikan kelebihan untuk kita gunakan dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik. Kalau kita pun memiliki kelemahan, bukan berarti kita tidak berharga, tetapi dengan kelebihan kita, kita bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kelemahan dan kelebihannya? Agar kita merasa dan menyadari bahwa kita semua ini saling membutuhkan dan saling mengharapkan bantuan satu dengan yang lainnya. Dan sebagai orang percaya, kita semakin menyadari bahwa kita sebagai tubuh Kristus adalah orang-orang yang saling melengkapi. Kekurangan kita dilengkapi orang lain dan kelebihan kita melengkapi kekurangan orang lain, sehingga kita merasa satu tubuh yang harus saling mendukung, yang harus saling menopang dan saling menyempurnakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita diciptakan Tuhan dengan kelemahan dan kelebihan kita, itu hendak mengingatkan kita agar kita senantiasa bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun ada kelemahan kita, kita mohon kepada Tuhan agar kelemahan kita itu bukanlah menjadi batu sandungan kepada sesama, tetapi ketika kita memiliki kelebihan kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita menggunakannya dengan kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita akan panggilan Tuhan kepada Musa. Tuhan memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan memanggil Musa dan Tuhan mau memakai Musa sebagai alatnya, sebagai alat pembebas bagi bangsa Israel yang sudah mengalami penderitaan dan tertindas dari bangsa Mesir. Kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam pemanggilan Tuhan kepada Musa, awalnya Musa menolak. Kita bisa mulai dari pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 3, bahwa dikatakan di sana bahwa Musa itu merasa tidak layak akan panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada dia, karena memang dia memiliki kekurangan dan memiliki kelemahan. Satu kekurangan yang dirasakan oleh Musa atas panggilan Tuhan adalah dia adalah buronan Raja Firaun, karena dia membunuh orang Mesir yang menindas bangsa Israel. Jadi dia merasa memiliki kekurangan, memiliki dosa, dan dia merasa tidak layak menerima panggilan Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini yang dimulai dari kitab Keluaran 3, bahwa dia merasa bahwa orang Israel akan menolak dia karena orang Israel tidak mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa bahwa perkenalkanlah aku adalah aku, yang artinya Allah adalah yang maha kuasa, yang bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan asalkan mereka mau dibebaskan. Aku hendak mengatakan Tuhanlah yang memiliki kekuatan dan mampu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang ketiga, dalam kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9, sebelum firman Tuhan pada hari ini, dikatakan alasan Musa menolak panggilan Tuhan, bahwa dia ragu bahwa akan pengakuan orang Israel kepada dirinya. Siapalah dirinya? Tetapi Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan akan menyertai dia dan juga akan meyakinkan bangsa Israel akan tindakan, akan perbuatan Musa kepada bangsa itu. Dan alasan yang terakhir yang dikatakan Musa untuk menolak panggilan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini, dikatakan
bahwa dia tidak pandai berbicara. Keberatan Musa akan panggilan Tuhan di sini dikatakan masalah pandai berbicara. Dia tidak pandai berbicara dan tidak bisa berbicara. Alasan Musa ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena dalam meyakinkan bangsa Israel yang menjadi budak, yang sudah tertindas, yang sudah menderita, butuh komunikasi atau pembicara yang baik yang bisa meyakinkan bangsa itu untuk bisa keluar dan terbebas dari perbudakan Mesir. Inilah yang dibuat Musa untuk menolak panggilan Tuhan kepada dirinya untuk memberitakan kabar pembebasan kepada bangsa Israel. Di sini Tuhan marah kepada Musa dan dia mengatakan, ada saudaramu Harun yang bisa membantu kamu. Harun itu bisa berbicara dan Harun bisa kau pakai untuk menjadi penyambung lidahmu dan kamu akan seperti Allah baginya. Yang mau dikatakan dalam perkataan itu bahwa Tuhan mau memakai siapapun menjadi alatnya untuk menyatakan kabar baik, kabar sukacita, kabar pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Musa dapat lari dari panggilan Allah? Ternyata tidak. Tuhan sudah menetapkan Musa menjadi alatnya untuk menjadi pembebas bangsa Israel dan meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka harus keluar dari perbudakan dan penderitaan. Dan dia mengatakan bahwa apa yang sudah Tuhan tetapkan dan pilih akan dia sertai dan akan dia bantu untuk menyatakannya. Dan di sini dikatakan bahwa Musa juga akan dibantu saudaranya Harun untuk meyakinkan bangsa Israel. Tetapi di sini bisa kita lihat bahwa apa yang sudah ditetapkan Allah akan panggilan Tuhan kepada dia tetap terlaksana. Dan itu bisa kita lihat Musa melakukan tugas panggilannya dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengenal orang yang dipilihnya. Tuhan mengenal kekurangan dan kelebihan orang-orang yang dipilihnya. Dan Tuhan juga tahu apa yang menjadi kekurangan Musa dan apa yang akan diperbuat Tuhan kepada dia untuk meyakinkan dirinya dan meyakinkan bangsa Israel. Kekurangan tersebut bukanlah menjadi hambatan Tuhan untuk memanggil orang-orang, terlebih Musa dalam firman Tuhan pada hari ini. Bahkan Tuhan mau menggunakan ketidaksempurnaan seseorang itu untuk menyatakan kerajaan Allah dan untuk menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ini juga bisa kita lihat dalam pemanggilan Paulus menjadi alat Tuhan memberitakan firman Tuhan. Paulus dalam pengalamannya dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia 3 kali meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengambil duri dalam dagingnya. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Paulus? Bahwa dia katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam pemanggilan Paulus. Begitu juga dengan pemanggilan Tuhan kepada Musa. Dalam kekurangannya Tuhan perlengkapi melalui Harun saudaranya untuk memberitakan kabar pembebasan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak mau kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama yang mau kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, kita lihat bahwa Tuhan akan memperlengkapi orang-orang yang dia panggil dan dia pakai. Tuhan tidak membiarkan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan panggil dan hendak Tuhan pakai untuk mengabarkan kabar sukacita bagi sesama kita. Dan yakinlah dalam panggilan kita, Tuhan
akan memperlengkapi kita dengan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan hendak mengatakan kepada kita dalam panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memampukan kita dalam panggilan tersebut. Sebagai orang percaya, kita terpanggil memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia ini, kepada banyak orang. Tetapi dunia ini akan menolak kita, karena memang itu sudah Tuhan katakan dari sejak dulu, bahwa dunia ini membenci pengikut-pengikutnya dan membenci akan kebenaran. Tapi dalam menghadapi tersebut, Tuhan akan mampukan kita, dan kita akan kuat dan tidak akan goyah. Firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita bahwa kita semua terpanggil menjadi pembawa firman Tuhan, pembawa kabar kebebasan, pembawa kabar sukacita, pembawa kabar akan keselamatan yang daripada Tuhan. Ada tantangan pasti, tapi Tuhan akan pastikan Dia akan menyertai kita. Sekarang bagaimana kita boleh memberitakan kabar suka tersebut kepada dunia sekitar kita, baik dalam pekerjaan kita sehari-hari, baik di tengah-tengah rumah tangga kita, baik di tengah-tengah pelayanan kita di rumah Tuhan atau di dalam gereja. Tuhan katakan bahwa pemberitaan firman Tuhan yang patut kita lakukan dan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita adalah dengan perkataan yang baik, dengan sikap yang baik. Dengan perkataan dan sikap yang baik, orang sekitar kita, orang yang belum percaya akan mengenal kita sebagai pengikut Dia, bahwa kita berbeda dari mereka. Kita berbeda memiliki kesabaran. Kita berbeda karena memang kita dipanggil Tuhan berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keterpanggilan kita sebagai orang percaya pengikut Dia adalah keterpanggilan kita untuk mengabarkan kabar baik, kabar sukacita. Dan itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap dan tingkah laku kita yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan memampukan kita dalam panggilan kita sebagai pengikut Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan boleh memberitakan kabar baik kepada kami bahwa Tuhan memanggil kami sebagai pengikut-Mu dan untuk memberitakan kabar baik tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan panggil kami sebagai anak Tuhan, dan Tuhan juga meyakinkan kami bahwa Tuhan akan memampukan kami dalam pekabaran Injil yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan, yang boleh menunjukkan kami berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mampukan kami. Berkati kami, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.